Bu, nggak selamanya orang yang matanya merah itu gara-gara obat. Ini contohnya teman saya ini. Mata merah, gigi kuning, ternyata mabuk tai. Hola netizen yang tercinta. Sosok Polwan Brigadir Putri Cikita belakangan ini menjadi sorotan publik setelah potongan video aksinya menuding seorang pria tidak sopan karena berbicara sembari makan viral di media sosial. Terbaru muncul kembali potongan video di media sosial yang memperlihatkan saat Polwan Putri Cikita menuding pria tersebut dalam pengaruh obat-obatan alias ngobat. Berdasarkan potongan video yang beredar, Polwan ini terlihat menuding pria yang diinterogasinya itu sedang ngobat. Tudingan itu karena sang polwan melihat kondisi mata pria itu merah. Namun pria itu langsung menepis tudingan dari sang polwan. Dia pun bahkan meminta agar Putri Cikita tidak melemparkan tuduhan secara sembarangan. Mendengar bantahan pria itu, sang polwan tersebut justru menghardik balik pria itu lantaran dianggap marah-marah setelah dituduh ngobat. Menurutnya, polisi wajar menaruh curiga saat memeriksa seseorang terperiksa. Apalagi Putri Cikita mencurigai pria tersebut karena dianggap tidak sopan ketika diperiksa. Setelah panjang diceramahi oleh sang polwan, pria itu pun akhirnya meminta maaf. Pikirannya mbak, gak boleh gitu mbak. Loh. Saya gak pernah ngobat mbak. Loh, biasa aja. Omongannya itu loh. Tuh, biasa aja kalau emang enggak. Orang kalau marah tuh malah bahaya, itu yang bikin kita curiga. Kita itu bertanya, polisi itu aja curiga dengan kelakuan perilaku mas yang seperti ini. Dari tadi banyak sekali tingkahnya. Ya wajib, ya memang itu pekerjaan kita seperti itu. Kita makanya tadi datang ke sini kita periksa, mulai dari kepala sampai ujung kaki kita periksa dengan tingkah masnya yang nggak sopan. Kayak gitu ya wajar. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Pikirannya nggak boleh gitu mbak. Ini ilmu dari mana? Mata merah itu pasti habis ngobat. Gue nggak tahu kenapa langsung nyimpulin aja gitu loh. Maksud gue kayak diajarin kan pasti tanda-tandanya. Gak bisa langsung nyimpulin gitu loh. Terus yang gue heran juga, kenapa malah marah? Kan dia yang nuduh malah dia yang marah. Sumpah gue makin gak ngerti asli. Orang bangun tidur aja matanya pasti merah. Orang kurang tidur, orang yang matanya suka kering, kalau mata kena debu pasti merah. Berarti yang kayak gitu habis ngobat. Aduh tolong gue gak ngerti sumpah. Oh satu lagi, kenapa harus marah balik aja itu aja sih? Apa rakyat serendah itu sampai kayak gitu? Udah gitu aja, thank you. Lelah banget, capek banget, kerja keras ya untuk menghidupi anak. Jadi buat kalian yang matanya itu sering letih, habis itu kerja ya berjam-jam di layar kaca, ataupun ya yang banting tulang lah untuk keluarga, ya pastikan kalau kalian itu keluar itu mata nggak boleh ngantuk, mata nggak boleh merah, muka nggak boleh kusam, ya. Jangan sampai lu sial ketemu sama polwan ini tuh. Nah, ketemu sama polwan ataupun sama polisi, hancur lu ya. Ditanya lu ngobat ya. Aduh, gak ada akhlak kali ya. Gak mau ikut komentar, tapi gimana buat nyesel ya kan. Nah, jadi kalau misalkan gak semua mbak, kalau orang yang matanya itu merah-merah ya, mukanya letih banget mbak, itu semua itu ngobat, enggak ya. Jadi banyak itu yang kayak ada yang mungkin dia kerja ya, kerjanya itu capek banget, apalagi konten kreator, apalagi yang bekerja tuh berapa puluhan jam itu di depan layar kaca. Kalau lu mah enak tinggal nilang-nilang orang aja gitu, tinggal ngeprank orang aja. Nah, kalau kayak kita ini sekarang lebih banyak kerja di layar kaca ya. Jadi mata itu terfokus itu di layar kaca. Jadi kadang kalau misalkan kita udah siap kerjaan itu kan kayaknya letih banget ya. Habis itu kayak capek banget ya. Masa lu datang-datang lu langsung ngejudge, lu ngobat ya? Gila lu ya. Aduh, lu kayaknya nggak cocok deh jadi oknum kepolisian, bener ya. Lu kayak buat rakyatnya itu down banget. Kalau lu jumpa sama masnya itu cuma bilang lo, hati lu jangan nilai kayak gitu loh mbak, kata masnya ya kalau nggak salah ya. Nah lu kalau jumpain gua langsung serempeng lo, langsung gue nanyakin lo, mbak gue itu mukanya memang nggak sebening lo, emang nggak seglowing muka lo,
tapi akhlak gue itu masih ada. Datang-datang lu nanyakin gue ngobat ya. Lah kalau gue nanyakin lo itu muka pakai merkuriah kok glowing banget, sakit hati nggak lo? Sakit hati juga kan? Nah jadi Mbak ya kan tuh, jangan karena berpangkat ya kan suka-suka hati ya kan tuh, boleh nanya tapi nggak boleh ngejudge kayak gitu ya kan. Boleh kamu nanya yang aneh, mau nanya yang ini gitu kan, tapi jangan langsung ngejudge lu ngobat ya, lu nyabu ya dan sebagainya. Jangan dong, sakit hati. Kalau orang yang memang dia darahnya bersih lu bisa kena tuntut balik loh karena udah kayak merusaki mental. Ya nggak sih? Setuju nggak lo? Masa orang matanya itu kayak letih lesu tuh langsung kayak dijudge ngobat atau gimana? Ya kan? Kecuali kalau memang dia udah kayak kena intai dari sebelum-sebelumnya, ya juga kayak udah hal yang sangat mencurigakan dan sebagainya. Memang udah kayak ada surat mau penangkapannya dan sebagainya, ya udah langsung kasih keluar aja ini surat penangkapan ya kan. Nah langsung dicek, digeledah ya kan, habis itu langsung dibawa ke kantor atau apa, dicekkan urin dan sebagainya. Ngapain di video-video kayak gitu dulu? Tadi niatnya itu mau membenarkan dan untuk meningkatkan pandangan rakyat terhadap oknum kepolisian. Tapi karena adanya berita dan keviralan yang kayak gini, adanya malah rakyat itu malah tutup sebelah mata, malah penilaiannya itu berbeda jadi buruk. Lagi rame tentang polisi sopan yang nuduh orang pakai obat gara-gara matanya merah. Bu, nggak selamanya orang yang matanya merah itu gara-gara obat. Ini contohnya teman saya ini, mata merah, gigi kuning, ternyata mabuk tai. Dia maksudnya macam-macam juga, orang naik motor kelilipan bisa mata merah. Ya, waktu itu saya lagi naik motor sendiri kelilipan monyet, mata saya merah. Nah ini juga waktu itu saya lagi sama dia nyetir, set tiba-tiba ada hujan dari depan. Enggak, itu kayak gue ngomong mulu dan ludah itu. Udah lu pedes banget di mata. Lagi ibu yang kurang sopan ya kan, orang lagi ngobrol diajak makan. Emang ibunya mau kalau lagi ngobrol dia saya ajak makan? Ya lu ngapain ngajak makan ibu-ibu? Gak sopan juga lu ternyata yang gak sopan emang dari tadi. Dia lagi makan saya ajak ngobrol. Nah itu harusnya yang benar, salah gue tadi berarti itu. Emang kampret nih. Gue jadi mirip Norman Kamaru ya begini ya. Ya pokoknya ibu harusnya lebih sopan lah ke depannya ya bu ya. Ibu jangan mentang-mentang muka ibu cerah banget kayak HP bawa bapak ya. Tapi ini kenapa biasanya lu ngobrol-ngobrol gini kan biasanya sendiri yang ngelawak komen-komen. Ya ini kan soalnya komentar ini polisi, takutnya ditangkap masuk penjara bertiga kan masih bisa ngonten di dalam. Ibu polisi yang duta kesopanan ya kan. Gue tuh sebenarnya mager banget kalau komen-komenin aparat, pemerintah gitu-gitu. Gue tuh males karena selain gue nggak ngerti banget soal mereka, ya kan gue kan nggak into politik banget ya. Terus gue juga apa ya, males berurusan sama yang kayak gitu-gitu. Tapi sebagai wakil dari netizen Indonesia, gue ngomong nih untuk Ibu Polwan ya. Ibu kan bilang sopan gak mas saya ajak ngobrol tapi masnya sambil makan gitu kan ya. Ibu sopan gak orang lagi makan diajak ngobrol? Tuh dibalikin ya kan. Kan bisa ngomong nanti, mas oh lagi makan mas gitu ya kan. Abis makan kita ngobrol yuk gitu. Kan bisa begitu. Ibu jangan membangkitkan amarah netizen Indonesia. Nanti ujung-ujungnya pasti minta maaf. Ya kan? Terus orang lagi makan, kepalanya digini-giniin. Kepalanya apa badannya tuh? Nih, sopan gak? Saya gini-giniin. Ya gak sopan. Atuh, makin nanya lagi. Sopan gak? Gimana ceritanya sih pakai nanya? Etika tuh harusnya ibu mencerminkan dari ibu duluan. Nyontohin gitu. Tibang begitu aja ribet amat. Heran. Udah besok-besok yang begitu-gitu dikurang-kurangin ya bu ya. Ya, jangan kalau mau ngajak orang ngobrol tungguin dulu dia lagi ngapain. Dia kan lagi di warung makan, situ yang nyamperin. Ngapa jadi dia yang kagak sopan? Ibu yang nyamperin bu, ya ampun. Guys, gimana menurut kalian ada seorang polwan nyamperin orang yang lagi makan? Terus si polwan ini ngetoyor-toyor orang yang lagi makan ini. Dan dia bilang kayak gini, sopan gak orang yang lagi ngobrol
tapi lu lagi makan, sementara posisi orang yang disamperin itu lagi makan gitu. Nah menurut kalian yang gak sopan itu siapa? Yang lagi makan atau polwannya gitu? Bukannya kita di Indonesia ini punya adab sendiri kalau lagi makan itu gak boleh diganggu, tapi bisa-bisanya dia nyuruh orang untuk sopan santun tapi posisi lagi makan gitu. Gue bingung yang gak sopan itu sebenarnya siapa sih gitu loh. Kok bisa-bisanya dia seharusnya yang gak sopan itu tapi dia bilang orang gak sopan gitu. Lu punya adab gak sih mbak gitu? Jangan mentang-mentang lu punya jabatan dan lu seenak aja sama orang gitu. Lu lagi ngejalankan tugas lu ya oke, lu lagi ngejalanin tugas lu, tapi lu juga perhatiin orang yang lagi ngapain gitu. Apalagi ini posisi lagi makan loh mbak, mana adabnya ya, mana kesopanannya gitu loh. Aneh, lu yang gak sopan malah orang yang disuruh sopan santun. Oh, polwan yang lagi viral itu ibu-ibu polwan. Oh, yang negur orang lagi makan, yang ngajakin ngobrol orang lagi makan gitu sampai dorong-dorong badannya. Oh iya, itu emang lagi viral ya. Kenapa sih? Lagian ya Bu Polwan, aduh mana cakep lagi Bu Polwannya ya. Kalau cewek-cewek mah langsung kepoin itu skincare-nya apa. Kayak nggak tahu aja netizen Indonesia. Tapi gini Bu, kalau orang lagi makan ya jangan ditanya-tanya kayak gitu, jangan dikasar-kasarin Bu. Soalnya nih orang lagi makan itu kan perlu konsentrasi Bu. Kalau orang lagi makan konsentrasinya udah pecah, itu rasa makanannya udah nggak karu-karuan lagi Bu. Cuma lewat doang nih di kerongkongan ya. Ibu juga nggak tahu kan kondisi dia, mungkin baru makan gitu, seharian mungkin kerja atau apa gitu Bu. Bisa nggak kalian datang baik-baik ngeliat orang lagi makan, kalian kan yang punya keperluan terus mau nanya, ya tunggu dulu. Bisa kan ada etikanya gitu ya. Datang, assalamualaikum, permisi Pak, oh lagi makan, ya udah bentar ya, nunggu aja dulu sampai dia selesai makan, baru. Jangan pas orang lagi makan ditanya-tanya, orang lagi makan dibilangnya nggak sopan. Bisa nggak ya? Oh jangan makan kalau lagi diajak ngomong lah. Nah ibu bisa nggak diem orang lagi makan? Lagi makan Bu, ini lagi enak banget Bu, diajakin ngobrol. Jangan cuma ibu doang yang bisa bilang. Bisa nggak orang lagi ngobrol jangan makan? Enggak Bu, kebalik itu, kebalik. Bisa nggak ibu diem orang lagi makan gitu Bu, yang bener Bu. Ibu dengan kondisi kayak begitu ya, ibu udah melanggar haknya dia Bu, hak makannya dia. Ngerti nggak Bu? Kalau misalnya kita lagi makan tuh ya, terus dikasarin gitu Bu, hilang Bu, nafsu makan bener-bener hilang. Udah tuh yang tadinya waduh ini keinginan gue nih, kepengenan gue nih makan, ya Allah seharian gue baru ketemu nasi. Tahu nggak ibu kondisinya mungkin kayak begitu Bu. Jangan asal sama orang kayak gitu. Orang lagi makan digitu-gituin, sopan nggak ibu? Sopan nggak kayak begitu? Tanya dulu Bu sama diri sendiri ya sebelum ibu nanya ke orang lain. Bisa nggak begitu Bu? Ibu Polwan yang cantik jelita sepanjang hari, heran deh. Tapi gue mau bukannya gimana-gimana nih ya kan, kesian orang lagi makan. Beneran dah, gue aja nih kalau lagi makan terus tiba-tiba ditanya kerjaan, itu yang tadinya nih misal gue lagi makan bebek ya, bebeknya crunchy-nya banyak, sambal hijaunya banyak, enak banget. Terus tiba-tiba ditanya kerjaan, itu makan cuma lewat kerongkongan doang Bu. Rasanya kalau ditanya tadi gimana, bebeknya lupa Bu, gitu Bu. Rasanya itu kayak lebih-lebih Bu, lebih-lebih rasanya ditinggalin pas lagi sayang-sayangnya itu melewat udah Bu ya. Lain kali permisi bye-bye Bu ngomongnya ya. Kalau misalnya ibu perlu sama orang terus lagi makan, tunggu dulu selesain dia makannya dulu baru deh permisi bang, sehat bang, sehat gitu.